Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Zoom Webinar. Nama saya Bernardi. Terima kasih banyak untuk bergabung bersama di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Saya mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga lancar sampai dengan nanti saatnya berbuka dan kita isi waktu hari ini dengan hal yang bermanfaat, dengan belajar yang semoga memberikan manfaat untuk aktivitas trading Bapak Ibu. Tema kita hari ini adalah, judulnya adalah buy, hold, and take profit atau cut loss ya. Jadi pilihannya ada dua, antara take profit dengan cut loss. Tapi untuk buy dan hold itu memang satu kesatuan. Untuk Bapak Ibu yang punya trading strategi lain, ya, bukan berarti nggak punya, bukan berarti nggak bagus dan bukan berarti nggak bisa dipakai. Ini ceritanya adalah masih nyambung seperti yang minggu kemarin. Setelah ada beberapa trading strategi menggunakan indikator RSI ditambah moving average 10, 20 dan 60. Di sini saya akan bercerita tentang rundownnya ya. Jadi bagaimana dari startnya, kemudian buy-nya, kemudian hold-nya, ada yang take profit, ada yang cut loss, kemudian next-nya bagaimana. Seperti biasa, acara gratis, tidak dipungut biaya, dan Bapak Ibu yang belum bisa bergabung, silahkan menonton rekamannya di YouTube ya. Cuman ini kalau misalkan partisipannya cuman 14 orang, sepertinya sih nggak di-share ke YouTube. Lumayan kan jadi private. Oke, next. Kita mulai. Seperti biasa, jika ada Bapak Ibu yang punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom chat. Kalau misalkan sesuai atau nyambung dengan bahasanya, nanti langsung akan dijawab. Seandainya belum nyambung, nanti akan dijawab belakangan. Kurang lebih gitu. Oke, bahan yang dibutuhkan. Kita akan membutuhkan satu, yang pertama adalah charting tools. Charting tools itu boleh pakai AME Broker, boleh pakai TradingView, dan lain-lain. Mungkin ada yang aplikasi dari online trading masing-masing, ada charting toolsnya. Selama dia bisa menampilkan candlestick, menampilkan indikator, itu masih bisa dipakai. Dan yang kedua, jika menggunakan AME Broker, Bapak Ibu juga pasti akan butuh data feed saham dari bursa. Nah, data feednya ini dari bursa ya. Jadi walaupun sekuritas yang kasih, itu adalah sumbernya itu dari bursa. Jadi wajar sekali kalau bursa itu apa sih namanya bahasanya, kasih kutip kutipan, ditagih ya, ditagih yang besarannya kalau zaman pandemi ini 15.000 plus PPN. Zaman dulu biasanya 30.000 plus PPN ya. Tapi karena masa pandemik jadi bursa kasih diskon 50%. Kemudian yang ketiga adalah candlestick. Candlestick, apapun candlestick itu, pakai yang biasa, pakai yang hitam putih itu boleh. Pakai yang ada warnanya merah hijau juga nggak masalah. Atau mau pakai yang bar chart juga boleh. Antara bar chart kalau nggak candlestick. Kemudian menampilkan EMA exponential moving average 10, 20 dan 60. Dan yang terakhir adalah indikator RSI periode 14. Yang pertama adalah untuk buy. Yang perlu diingat, hanya gunakan jika RSI pernah mencapai 70. Jadi kalau belum sampai 70, itu diasumsikan mungkin dia belum uptrend, mungkin dia belum bullish, mungkin dia masih sideways, atau malah justru bearish. Jadi syarat utama, pastikan bahwa RSI-nya pernah sampai ke 70. Setelah itu, jika RSI turun ke area 60 sampai 70, kita akan berekspektasi, kita akan harapkan si candlenya itu bisa nyenggol EMA 10. Baru kemudian dia bikin reversal pattern yang kita bisa eksekusi. Jika RSI-nya turun dari 50 ke 60, maksudnya di antara range 50 atau 60, sekitar 50 sampai 60, kita akan berekspektasi candlenya itu nyenggol EMA 20 sebelum membentuk reversal pattern.
Kemudian jika RSI-nya berada di area 30 sampai 50, kita akan tunggu candlenya untuk nyenggol EMA 60 sebelum dia membentuk reversal pattern. Baru untuk kemudian kita kita eksekusi. Dan jika RSI-nya di atas 70, kita belum punya barang, kita mau nabrak, kita mau beli gitu kan, pastikan bahwa candlenya muncul inside bar atau outside bar. Itu adalah 4 rules yang Bapak Ibu bisa pakai untuk menggunakan indikator si RSI. Dengan catatan, kalau EMA-nya itu masih rapi itu dalam artian EMA 10 di atas 20, 20 di atas 60 itu rapi. Candlenya itu nggak harus nyenggol, mungkin nggak harus benar-benar nyenggol, walaupun mungkin cuman tipis gitu kan, sedikit di atas EMA 10, sedikit di atas EMA 20 gitu. Nggak harus nyenggol itu juga boleh. Dengan catatan EMA-nya masih rapi, 10 di atas 20, 20 di atas 60 gitu ya. Karena jika EMA-nya itu nggak rapi, kemungkinan trennya itu sideways. Jika EMA-nya dalam kondisi yang nggak rapi, nggak dalam kondisi yang 10 di atas 20, 20 di atas 60, jadi kemungkinan itu trennya dia ada perubahan sedikit menjadi sideways, dari bullish menjadi sideways, kemungkinannya seperti itu. Ini sudah lebih dipersimpel lagi. Jadi waktu beberapa kesempatan Zoom yang sebelumnya, Mas Evan sudah dengan sangat baik menjelaskan teori dan secara detail tentang indikator RSI. Dan semakin ke sini kita sederhanakan, dan ini adalah menurut saya ini adalah versi yang paling sederhana dalam menggunakan indikator RSI. Apakah masih ada pertanyaan? Lanjutnya. Untuk kondisi sell, nah ini ada pertanyaan bagus ini. Apakah time frame-nya hanya di daily? Jawabannya, saya akan menggunakan time frame daily karena itu adalah style saya yang paling gampang untuk diikutin orang. Kalau time frame-nya dikecilin, belum tentu ada orang yang punya akses, punya data di time frame lebih kecil dari daily. Dan kalaupun iya, belum tentu si tradernya itu punya waktu untuk ngeliatin gitu loh. Tapi dibilang bisa time frame-nya lebih kecil. Biasanya untuk yang di forex yang lebih liquid, misal di XAU gitu ya, itu time frame-nya dikecilin. Soalnya saya bosan nungguin seharian. Gitu. Kalau di saham daily, market cuman buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kita masih punya banyak waktu untuk analisa. Kita punya auto order LIT. Kemudian sayangnya sahamnya sendiri juga ada fraksi harganya. Itu apa ya namanya ya? Dibilang ada plus minusnya lah gitu. Tapi untuk yang di saham saya pakainya daily. Kriteria untuk sell. Untuk sell, cuman syaratnya itu kita sell pastinya kita udah punya barang ya. Nah, kalau harganya turun ke bawah cut loss, nah itu pasti sell. Kalau harganya turun ke bawah cut loss, nah, itu wajib sell. Kemudian jika RSI-nya dari atas 70 turun ke bawah 70, itu boleh sell. Boleh juga nunggu candlenya, itu ya. Nunggu candlenya maksudnya gini, jika dari RSI-nya dari atas 70 turun ke bawah 70, kemudian candlenya belum ada lower high lower low, ya berarti nungguin ada lower high lower low aja. Kalau ada lower high lower low, ya berarti eksekusinya tunggu bikin lower low lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. Ada pertanyaan, apakah bisa diaplikasikan untuk scalping, untuk nyopet? Bisa, kalau time frame-nya dikecilin. Tapi untuk yang ini saya nggak punya pengalaman, karena biasanya saya kalau scalping itu ngelihatnya order book. Jadi kalau misalkan
nyopet, saya akan ngelihatnya order book, bukan chart gitu. Yang ketiga untuk sell adalah jika ada divergence. Ini oh ya, jadi gini, ini kalau pesertanya sampai di atas 30, nah saya biasanya upload ke YouTube. Kalau pesertanya di bawah 30, nah mendingan disimpan dulu. Kurang lebih gitu. Jadi wah ini udah 29 nih. Wah, pokoknya kalau di atas 30 aja pasti saya upload. Eksekusi sinyal jika sudah ada sinyal, maksudnya sinyal itu sinyal selnya ya. Sinyal selnya itu dari candle. Jadi kapan kita siap-siap sell itu lihat dari RSI, lihat dari harganya. Tapi kalau misalkan ada sinyal sell, nanti kita lihat dari candlenya. Candlenya itu apakah dia inside bar, outside bar, higher high, higher low, atau lower high, lower low. Kalau sudah ada konfirmasi sell dari candle, baru kita eksekusi. Kalau misalkan belum ada konfirmasi dari harga, tetap disimpan sampai ada sinyal jualnya, sampai kena cut loss, sampai kena take profit, atau ada sinyal jual dari divergence gitu. Cuman 3. Oke. Siapa nih telepon? Lagi nge-zoom, Bu. Jangan nelpon dulu. Apa tadi ya? Sampai mana tadi? Oh ya. Kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal itu adalah selalu ingat bahwa kondisi yang ideal ketika bullish itu EMA 10 di atas EMA 20, EMA 10 di atas EMA 20, dan EMA 20 di atas EMA 60. Syaratnya cuma itu. Itu kondisi yang idealnya. Jika tidak, berarti ada kemungkinan sideways. Ada kemungkinan sideways. Kurang lebih kayak itu. Cukup mudah untuk dipahami ya. Kita lanjut. Udah cuma itu aja. Bullish. Buy-nya itu ketika yang tadi ini. Habis itu yang sell-nya itu cuman ini. 3 item ini. Sisanya itu hold. Nah, udah, kita mulai. Awali dari ketika kita ngelihat saham, mulailah dari saham yang dia itu breakout ke atas EMA 60. Dari kondisinya bearish, harganya atau candlenya bergerak, harga atau candlenya itu bergerak di bawah EMA 60. EMA 60 ini yang warna biru ya. EMA 60 yang warna biru, kemudian hijau ini EMA 20, yang merah ini EMA 10. Masih bisa terlihat jelas ya. Mulailah ketika harga atau candlenya itu dia bisa breakout ke atas EMA 60. Di situ biasanya ketika candle sudah mampu breakout ke atas EMA 60, biasanya RSI itu sudah di atas 50. Jadi di atas 50 itu cenderung bullish, di bawah 50 cenderung bearish. Gitu. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kita nunggu sampai RSI-nya itu naik ke atas 70. Ke atas dengan si RSI bisa naik ke atas 70. Artinya di sini ada perubahan perilaku dari yang cenderung bearish menjadi yang ada kemungkinan dia berubah menjadi bullish. Seperti itu. Nah, berikutnya, jika RSI-nya turun dari atas 70 turun ke bawah 70, sekarang kita mulai nyari sinyal belinya. Jadi nyari sahamnya diawali dari ketika candlenya breakout ke atas EMA 60, kemudian RSI-nya naik ke atas 70,
Dan ketika RSI-nya turun ke bawah 70, kita mulai nyari sinyal belinya. Dari 60 sampai 70 kita berharap candlenya itu nyenggol EMA 10. Nah, ini udah nyenggol EMA 10 nih. Tapi belum ada sinyal reversalnya. Belum ada higher high, higher low, belum ada inside bar, belum ada outside bar. Hari berikutnya terbentuk higher high dan higher low. Jadi ini high-nya naik dan low-nya juga naik. Kelihatan ya, higher high dan higher low ya. Nah, ketika RSI-nya turun ke bawah 60, di antara 50 sampai 60, kita berharap candlenya itu nyenggol EMA 20. EMA 20 itu yang ini sebelah sini yang warna hijau. Kita berharapnya dia itu bisa nyenggol EMA 20. Nah, di EMA 20 itu posisi dari candlenya, jadi kita berharap dia itu nyenggol EMA 20 ya. Nah, kalau misalkan posisi EMA-nya itu cenderung rapi, kita akan bilang ini nyenggol dikit ya nggak apa-apa lah. Maksudnya nggak harus banget nyenggol kelihatan gitu, nggak apa-apa. Ada pertanyaan, Pak, boleh ulangi yang tadi susunan break EMA 60? Oh, nggak harus. Susunan EMA 60 harus di atas EMA yang lain? Nggak harus sih. Maksudnya EMA untuk yang pertama sendiri, yang pertama kali itu adalah ketika EMA 60 harga breakout EMA 60. Kalau diawali dari trend bearish, pasti akan posisinya pasti merahnya yang EMA 10 di bawah 20, 20 di bawah 60. Nah, ketika dia breakout ke atas EMA 60, kemungkinan EMA 10 akan di atas EMA 20. Kemungkinannya seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalkan posisinya sudah sesuai seperti itu, kita bisa kita bisa mulai masukin sahamnya ke watchlist. Kita tunggu sampai RSI-nya bisa naik ke atas 70. Itu ya. Setelah naik ke atas 70, kita tungguin lagi sampai dia turun, ada koreksi. Harganya juga biasanya ikut koreksi. Kemudian kita lihat apakah koreksinya itu nyenggol EMA 10 atau 20, tergantung dari RSI-nya. Kalau RSI-nya berhenti di 60 sama 70, di area 60-70, otomatis kita berharap reversal pattern-nya terbentuk di EMA 10. Kalau kondisi yang seperti di gambar ini, RSI-nya di area 50 sampai 60, otomatis kita berharap candle reversalnya itu terbentuk di dekat EMA 20, sorry. Nah, ketika sudah dalam kondisi yang seperti itu, sudah cocok, kita bisa pasang auto order LIT, pasang untuk buy dan pasang untuk cut loss, pasang 2 aja. Kalau misalkan nanti harganya naik, kita bisa yang bawah ini, yang untuk cut loss ini kita bisa naikkan pelan-pelan supaya nanti jadi trailing stop, kurang lebih ceritanya seperti itu. Kalau saya sih biasanya nyebutnya, kalau trailing stop kan ada sendiri. Kalau saya biasanya nyebutnya SL plus, cut loss plus gitu maksudnya. Ada pertanyaan, warna candle ada pengaruh nggak untuk higher high, higher low? Jawabannya menurut saya nggak terlalu berpengaruh, karena walaupun saya lebih suka dua-duanya warnanya hijau, tapi selama high-nya naik, low-nya naik, itu namanya higher high dan higher low. Oke, berikutnya, setelah kita memasang auto order LIT buy dan cut loss, selanjutnya yang kita lakukan adalah duduk diam, duduk manis. Apakah tereksekusi? Kalau misalkan harganya naik ke atas buy, nanti biar mesin yang eksekusi. Nah, ini ceritanya begini. Ketika harganya sempat naik ke atas si 476, barangnya ordernya tereksekusi, kita dapat barang. Mungkin dapat barang di harga 478, di harga titik tertingginya misalkan. Tapi nggak masalah. Tetap di hold
selama harganya nggak turun ke bawah cut loss tetap disimpan gitu. Nah, ini ceritanya adalah harganya udah naik nih. Harganya naik, kita punya barang harga 478, harganya di 580 sekarang. RSI-nya masuk lagi ke atas 70. Ini tetap hold. RSI masuk ke atas 70 artinya memang tren bullish-nya kuat dan kita akan tetap hold. Ketika candle atau ketika RSI-nya keluar dari 70, turun lagi ke bawah 70 seperti yang ini, kita dihadapkan pilihan boleh take profit, boleh di hold karena candlenya masih higher high dan higher low. Belum ada candle lower high lower low, belum ada inside bar, belum ada outside bar. Jadi turun ke bawah 70 mau take profit boleh, mau di hold juga masih boleh. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini itu sudah terbentuk divergence. Harganya bikin swing high yang lebih tinggi, jadi swingnya naik ya. Ini kan swing harganya naik. Tapi indikatornya bikin swing lower high. Ini kelihatan ya, jadi high-nya puncaknya lebih turun daripada puncak sebelumnya. Itu namanya divergence. Nah, kalau sudah terbentuk divergen, kemudian RSI juga sudah turun balik lagi ke bawah 70, kemudian mau di hold boleh. Karena dengan catatan karena belum ada sinyal lower high lower low atau inside bar atau outside bar gitu ya. Tapi kalau mau take profit itu juga boleh. Itu. Nah, ini mana ya? Nah, ini. Oh iya, saya udah nulis. Di sini kejadian seperti ini boleh take profit, eksekusinya menjelang tutup market. Jadi menjelang misalkan kalau sekarang tutup market kan jam 15.15. Jadi misalkan jam 15 RSI-nya kok sudah di bawah 70 gitu kan. Mau pasang sell boleh, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau mau disimpan dulu sebentar lagi juga boleh. Hari berikutnya, kalau misalkan mau dipasang jual pada saat open, melihat RSI-nya turun, itu juga boleh. Siapa tahu opennya gap up ya, lumayan bisa kejual di harga open. Tapi kalau misalkan enggak pun juga nggak apa-apa, disimpan. Di sini terbentuk outside bar pattern. Outside bar pattern dengan RSI balik lagi ke atas 70. Outside bar pattern, RSI-nya naik ke atas 70. Nah, dengan outside bar sebesar ini, kalau outside barnya kecil, itu boleh dijadikan untuk nambah barang average up itu bisa. Tapi dengan outside bar sebesar ini dari atas ke bawah itu bisa 10% lebih ini. Gitu. Biasanya sih kalau misalkan yang continuation pattern, itu biasanya outside barnya kecil-kecil. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini ada outside bar. Inside bar, sorry. Ini inside bar. Itu. Tapi kalau ini inside barnya segede, ini outside barnya segede ini ya resikonya gede. Jadi mendingan nggak usah diambil. Nah, tapi yang masih simpen barangnya, kita bisa geser sinyal, bukan sinyal, auto order LIT sell-nya dari yang di bawah sini menjadi naik ke atas sini. Kita geser auto order LIT-nya. Sudah membentuk outside bar pattern, kemudian ada divergence tadi. Nah, kita siap-siap pasang sell kalau harganya turun ke bawah low-nya dari outside bar pattern. Kemudian besoknya mungkin 2 hari berikutnya nih ya. Nah, ini 2 hari berikutnya auto order LIT sell-nya tereksekusi, barangnya terjual. Tuh. Sisi positifnya, kita akan mengamankan profit dari yang segini, kurang lebih kayak gitu. Memang dengan eksekusi yang lain kita bisa dibilang mungkin profitnya bisa yang tadinya segini gitu kan. Tujuan saya itu bukan untuk ngajarin gimana caranya bisa jualan di puncak sini. Wah, itu beda lagi.
Itu nanti bonus kalau misalkan bisa jualan di harga tertinggi ya, itu hitungannya bonus. Tapi yang jadi kewajiban adalah melindungi profit yang ini. Oke, profit berhasil diamankan. Kemudian untuk berikutnya ulangi cara yang sama. Seperti yang sudah kita lihat bahwa di sini RSI-nya sudah naik ke atas 70, kemudian turun lagi. Posisi terakhirnya RSI-nya di area 50 sampai 60. Artinya kita berharap ada candle reversal yang nyenggol EMA 20. Nah, berikutnya RSI-nya, ini tadi RSI di bawah 60 tapi candlenya belum senggol EMA 20 dan belum ada reversal pattern. Kita tungguin ada reversal patternnya. Hari berikutnya ternyata candlenya bikin lower high lower low, nyenggol EMA 20, RSI-nya masih di range 50 sampai 60. Belum ada reversal pattern, kita tungguin lagi. Nah, berikutnya ini adalah outside bar pattern. Kita bisa pasang high-nya dan low-nya sebagai trading strategi. High-nya untuk buy, low-nya untuk cut loss. RSI-nya naik tapi masih di range 50 sampai 60. Kemudian candle-nya sendiri rebound dari EMA 20. Kita bisa manfaatkan kondisinya untuk jadi trading strategi. Trading strateginya seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan ini setelah saya ukur kira-kira ini 10% ya. Ketika Bapak Ibu mengalami kondisi yang seperti ini, boleh diambil, boleh tidak. Boleh juga ketika ada sinyal, ada konfirmasi gitu ya. Kita nggak ngambil dulu, tapi ketika harga terkoreksi, agak turun sedikit gitu kan, kita baru ngambil supaya risknya nggak terlalu besar, itu juga boleh. Tapi yang jelas posisinya sih ini sinyalnya sah untuk dieksekusi. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa buy-nya nggak di break high candle merah sebelumnya? Jawabannya adalah karena pada saat breakout high candle sebelumnya itu marketnya lagi jalan. Jadi ini karena kondisi posisinya apa namanya, pasang auto order LIT, itu artinya marketnya tunggu selesai, kita analisa marketnya, kemudian kita pasang auto order LIT-nya dengan santai. Besoknya kita mau ngapain, kita tinggal ditinggalkan saja biar mesinnya yang eksekusi, mesinnya yang jagain, kurang lebih kayak gitu. Tapi lebih ke apa namanya, nungguin ada reversal pattern sih. Setelah terbentuk outside bar pattern, kita pasang auto order LIT-nya, pasang buy break, kemudian pasang cut loss. Buy break 545, ini high-nya kebetulan 545, low-nya 490. Buy break 545, cut loss di bawah 490. Nah, beberapa hari berikutnya ini kejadiannya. Jadi sempat ini yang tereksekusinya di titik yang ini. Ada candle kecil yang high-nya itu, ada candle pakai panah aja lah. Ada candle kecil yang sempat nembus ke atas berapa ini tadi ya? 545 ya. Ya, 545. Ada satu candle kecil yang breakout ke atas 545. Ini eksekusinya. Nah, maksudnya saya, kalau misalkan dari atas ke bawah ini resikonya itu 10% tadi ya, kita bisa perkecil resiko dengan beli ketika harganya terkoreksi seperti ini. Nah, mendekati turun ke bawah, ini kita beli. Cut loss-nya tetap sama, cut loss-nya tetap di bawah outside bar pattern ini. Nah, kemudian ini ceritanya kejadian seperti ini. Harganya sempat nyenggol 630 yang
membedakan adalah di sini upper shadow-nya itu panjang. Ini upper shadow-nya panjang dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya upper shadow-nya pendek. Dan kondisi upper shadow yang pendek itu biasanya memang walaupun sellernya itu mulai muncul, tapi bullish-nya atau buyer-nya itu masih lebih menang jauh daripada si bearish-nya. Nah, tapi dengan upper shadow yang panjang ini akan menunjukkan bahwa ketika harga mencapai 630, sellernya atau bearish-nya itu atau penjualnya itu mulai keluar. Jadi dia nge-push harga sampai bisa ditutup di 575 ini. Gitu. Nah, itu cuman mengindikasikan bahwa bearish-nya itu mulai muncul. Jadi bullish-nya mulai dilawan. Tapi tetap di hold ya nggak apa-apa. Yang berikutnya, candlenya merah dan ternyata RSI-nya balik ke bawah 60. Di sini kita melihat bahwa high-nya sama nih, tapi puncak RSI-nya kok lebih rendah. Berarti itu divergence. Puncak harga menyentuh resisten 630, tapi RSI-nya bikin lower high. Nah, kondisi seperti ini ada yang mungkin ini kan ibaratnya perubahan perilaku dari yang tadinya bullish menjadi sideways. Ada yang mumpung belum rugi banyak, udahlah keluar. Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bingung harus ngapain, jawabannya yang paling gampang adalah yang tadinya kita sudah pasang cut loss, ya biarkan saja kena cut loss. Nah, ceritanya ini di sini kena cut loss. Jadi sinyal buy yang mungkin terambil di sini mungkin kena cut loss di sini. Itu ceritanya seperti itu. Nah, setelah cut loss hilang barang, posisi hilang barang nih ya, cut loss. Selanjutnya apa yang akan kita beli itu juga ngikut strategi yang awal tadi. Yang sekarang kita lihat kondisinya adalah RSI-nya turun ke area di bawah 50. Di bawah 50 berarti antara 30 sampai 50 kita akan berekspektasi candlenya itu nyenggol EMA 60. Nah, di sini dia membentuk outside bar pattern. Yang artinya kita boleh pasang lagi buy break 525, cut loss di bawah 486. Itu. Nah, tapi karena posisinya sudah pernah membentuk divergen, ini sinyalnya itu bisa dibilang ada yang bisa diambil, ada yang enggak, ada yang ngambil, ada yang enggak. Kalau ngelihat karena ini ada divergen, enggak diambil sinyalnya. Tapi karena melihat di sini posisi EMA 10, 20 dan 60 masih rapi. 10 di atas 20, 20 di atas 60. Nah, itu kan masih rapi ya. Kita bisa ambil sinyal ini tapi dengan asumsi bahwa kemungkinan ini sideways. Jadi RSI-nya nggak naik ke atas 70 nih, yang sebelah sini nggak naik ke atas 70. Ada divergen berarti kan. Nah, sebelumnya bullish, berarti ada kemungkinan ini berubah jadi sideways. Ketika ini kemungkinan berubah jadi sideways, kemudian kita sudah pasang ceritanya ya. Kita ceritanya sudah pasang auto order buy sama sell. Kemudian di hari berikutnya, nah kita lihat EMA-nya ini berimpit. EMA 10-nya mepet sama si hijau, si EMA 20. Walaupun ini berdasarkan angka ini masih lebih tinggi ya, EMA 10-nya lebih tinggi daripada 20. Tapi ceritanya ini mepet. Mepet ke EMA sebelumnya, EMA 20. Nah,
Dengan mepetnya si EMA 10 ke EMA 20 berarti ada kemungkinan dia itu sideways. Ketika dia itu sideways, kita manfaatkan fungsi support resisten dari si RSI. Nah, area resisten kita garis di mana? Ini puncaknya di sini, puncaknya di sini. Nah, ini resisten. Oke. Puncaknya di atas ini area resisten. Sekarang kita punya strategi buy break 525. Ini 525 yang di atas ini. Cut loss di bawah sini. Area resisten di area yang sudah digambar sini. Sekitar 590 mungkin 595. Berikutnya harga menyentuh. Kok langsung harga menyentuh ya? Oh iya betul. Berikutnya ceritanya ini eksekusi auto ordernya tereksekusi di hari berikutnya. Kemudian di hold antara kena cut loss atau ada sinyal di area resisten. Nah, ceritanya RSI-nya itu menyentuh area harga menyentuh area resisten, RSI-nya masuk ke 70. RSI masuk overbought. Candlenya juga nyenggol area resisten. Mau dijual boleh, dengan catatan kemungkinan ini sideways. Mau nunggu si RSI turun ke bawah 70 lagi boleh. Di hold ya, berarti di hold nunggu, saya mau hold aja lah, tunggu RSI turun ke bawah 70 baru jualan. Kalaupun misalkan setelah RSI-nya turun ke bawah 70, saya mau jualan tapi nunggu candlenya ada inside bar atau outside bar atau lower high lower low gitu, itu juga boleh. Nah, kebetulan yang terjadi itu dia bikin inside bar pattern di area resisten, RSI-nya balik lagi ke bawah 70. Nah, cut loss yang tadinya ada di bawah sini kita naikkan ke low yang di sebelah sini. Kita amen cut loss-nya, pindahin cut loss-nya yang tadinya cut loss-nya, kalau misalkan cut loss kan berarti harga rugi gitu ya. Tapi dengan si LIT dinaikin ke atas ini, minimal kita bisa menjaga profit gitu. Nah, berikutnya kejadiannya adalah seperti ini. Otomatis harganya karena turun ke bawah low dari si candle inside bar yang besar ini, berarti auto order LIT sell-nya itu tereksekusi. Oke. Nah, kita berhasil mengamankan posisi profitnya dari yang tadinya beli di harga sekian bisa profit di harga sekian. Itu. Selanjutnya ulangi lagi cara yang sama untuk trading berikutnya. Di sini kita lihat bahwa RSI-nya sudah pernah masuk ke 70. Kemudian turun lagi. Angka RSI-nya 59 berarti dia di area 50 sampai 60. Ketika di area 50 sampai 60 berarti kita berharap candlenya bisa nyenggol EMA 20. Di sini EMA 10, 20 dan 30 60-nya maksudnya. 10, 20 dan 60-nya cenderung rapi. 10 di atas 20, 20 di atas 60 ya. Tapi karena RSI-nya di area 50 sampai 60, kita tunggu sampai candlenya itu nyenggol EMA 20. Oke. Berikutnya. Nah, ini. RSI sudah pernah masuk 70. EMA 10, 20 dan 60 dalam kondisi bullish, 10 di atas 20, 20 di atas 60. Sekarang candlenya bikin inside bar pattern. Candlenya RSI-nya berada di area 50 sampai 60, artinya kita berharap reversal pattern terbentuk di EMA 20. Oke, ini udah sesuai dengan strategi. Kita tinggal pasang buy dan cut loss-nya. Buy-nya di mana? Buy-nya di atas candle ini. Cut loss-nya di bawah sini. Nah, udah pasang LIT-nya. Di kondisi berikutnya,
kejadiannya seperti ini. Jadi ini sudah tereksekusi, dapat barang di hold, cut loss di bawah low sini. Sekarang RSI-nya naik ke atas 60, kita masih simpen barangnya. Nah, auto order LIT yang di bawah ini standby sebagai jagain cut loss, penjaganya. Jadi supaya kita nggak nyangkut, ada penjaganya. Yang berikutnya, nah, jangan pernah dijual kecuali kena cut loss. Walaupun harganya turun, tapi nggak lebih rendah daripada level cut loss-nya di bawah 550, tetap hold. Itulah pentingnya ngehold kita punya auto order LIT untuk cut loss. Jadi selama harganya di atas cut loss, kita biarkan aja dulu. Oke. Berikutnya, nah kejadiannya seperti ini. Untung nggak dijual. Kurang lebih gitu ya. Harga naik 640. Kemudian ini RSI-nya juga masuk lagi ke 70. Oke. Apakah di sini ada divergen? Belum kelihatan ya. Karena divergennya kan kita baru tahu ini ada puncak kalau ada turun gitu ya. Tapi karena ini belum turun, walaupun posisinya masih di bawah puncak yang sebelumnya, ini belum bisa dibilang divergen. Nah, sekarang berikutnya kejadiannya seperti ini. Oke. Ada inside bar yang tadinya cut loss-nya di bawah, kita pindahkan ke atas sini. Ketika inside bar-nya itu perbandingan antara body candle yang pertama dan yang kedua itu nggak beda jauh, saya pilih low body candle yang pertama. Tapi kalau misalkan saya pilih candle low dari candle yang pertama. Tapi kalau misalkan kejadiannya itu inside bar-nya itu timpang jauh seperti ini, saya pilih candle yang kedua untuk pasang take profit. Itu. Jadi yang tadinya auto order yang di bawah sini naikin ke atas, pindahin amen ke atas. Supaya kalau harganya turun, kita bisa mengamankan profit. Kejadian berikutnya, nah seperti ini. Belum turun ke bawah take profitnya, harganya naik lagi. Nah, higher high, higher low. Candlenya masih higher high, higher low. RSI-nya masuk ke area overbought lagi. Ini masih disimpan. Ini ada pertanyaan, sudah mulai berapa menit? Sudah mulai berapa ya? Saya pun lupa. Udah mulai agak lama. Sekarang jam 9.42. Ya udah 42 menit berarti. Oke. Berikutnya, karena candle higher high, higher low masih disimpan barangnya. Berikutnya, terbentuk candle lower high, lower low. Oke. Nah, lower high, lower low, RSI-nya turun ke bawah 70 lagi. Ini angkanya 69. Tapi di sini kita nggak melihat adanya divergen. Jadi ini kalau saya garis, nah ceritanya ini masih lebih tinggi ya. Puncak yang sebelah sini masih lebih tinggi. Puncak yang sebelah sini juga masih lebih. Nah ini kan lebih tinggi, masih lebih tinggi, sama. Nggak ada divergen di sini. Tapi pure karena ini cuman muncul, karena ini muncul lower high, lower low. Dan RSI juga kembali turun ke bawah 70. Jadi auto order sell yang tadinya dipindah ke low sini, naikin lagi ke low-nya si lower high, lower low. Oke. Minimal kita bisa menjaga profitnya tuh sekian. Nah, kurang lebih gitu. Itu goalnya di situ. Dan berikutnya masih belum kena sell dan malah membentuk inside bar pattern. Nah, inside bar pattern ini kita naikin lagi sedikit auto order elite sell-nya. Kita naikkan lagi sedikit. Di sini kita lihat RSI-nya sudah bikin zigzag lower high, lower low ya. Zigzagnya ini kelihatan sekali zigzagnya.
Atau masih ada Bapak Ibu yang bingung ini zigzagnya lower high lower low. Ini kan turun, naik lagi, turun lagi. Nah, zigzagnya kan lower high lower low. Gitu ya. Ada inside bar pattern, zigzagnya lower high lower low, pindahin lagi LIT cell-nya. Dan berikutnya jebret. Nah, seperti ini ceritanya. Auto order LIT cell-nya tereksekusi, barang sudah terjual dan kita sudah berhasil memproteksi profitnya sekian. Barang sudah terjual berarti udah nggak punya barang. Oke. Kita ulangi lagi caranya yang sama. Oke, ada pertanyaan. Bener nggak Pak? Kalau cut loss di set 1 tick di bawah low, kalau buy langsung set di high. Jawabannya kalau cut loss 1 tick di bawah low, kalau buy 1 tick di atas high. Itu ya. Jadi ini kan posisinya di sini ada low nih, ada angkanya nih. Ini high-nya di sini nih. Nah, jadi kalau misalkan ini harganya 580 yang berarti buy break 580 berarti 585 gitu. Jadi pasang auto order LIT-nya trigger price-nya di 585, order price-nya di 585 juga gitu. Oke. Selanjutnya kita udah nggak punya barang. Kita melihat bahwa RSI-nya sekarang ada di 59 point something, jadi ada di antara 50 sampai 60. Ketika RSI di antara 50 sampai 60 berarti kita berharap harganya atau candlenya dia bisa rebound di EMA 20. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata candlenya itu enggak bikin reversal pattern tapi cuma turun sedikit habis itu terbang lagi. Turun sedikit terbang lagi. Mungkin ya di poin ini, di titik ini, mungkin yang udah jualan mungkin akan merasa ya udah jualan kayak gitu ya. Ya hilang barang. Tapi buat saya itu nggak apa-apa dan saya akan bilang nggak apa-apa hilang barang tapi profit daripada hilang barang tapi harus cut loss, kurang lebih kayak gitu ya. Bersyukur, intinya bersyukur. Ketika kejadian seperti ini, kalau kejadian seperti ini terjadi, nggak usah dikejar, nggak apa-apa. Santai aja. Tunggulah sampai ada inside bar atau outside bar pattern. Ingat, ketika candle RSI-nya di atas 70, nah ini kan 70 poin berapa lah ya. Ketika RSI-nya di atas 70, kita akan nungguin dia itu bikin inside bar atau outside bar pattern, baru kemudian kita eksekusi. Nah, kejadiannya seperti ini. Terbentuk outside bar pattern pada saat RSI di atas 70 dan di sini RSI dia bikin swing higher high higher low, zigzagnya ya. Jadi zigzagnya dia bikin higher high dan higher low. Ini yang boleh dikejar. Strateginya berubah menjadi buy high, sell higher. Di sini high-nya 760. High-nya 760, low-nya di 705. Berarti kalau LIT-nya berarti LIT lebih besar sama dengan 765, cut loss-nya lebih kecil sama dengan 700. Gitu. Oke. Nah, besoknya kejadiannya seperti ini. Harganya sempat naik ke atas 760, satu tick pas di 765. Ya itulah. Berarti kebelinya di 765. Bukan kebelinya. Berarti kemungkinan pada saat market lagi jalan itu yang di 765 itu yang beli mungkin saya gitu, maksudnya gitu. Auto order LIT-nya waktu break 760 jalan, eksekusi 765 dapat barang. Oke. Setelah dapat barang ngapain? Ya di hold, diem, duduk manis, di hold. Hold walaupun harganya turun, tapi selama nggak turun ke bawah 705, nggak turun ke bawah cut loss, disimpan. Itu maksudnya. Selama harganya nggak turun ke bawah low
ke bawah cut loss-nya, simpen terus. Oke. Kemudian, nah, berbuah manis. Kesabarannya berbuah manis. Harganya naik, balik lagi, RSI-nya balik lagi ke atas 70, candlenya higher high dan higher low. Oke. Ini masih di hold, masih di hold. RSI masuk lagi ke area overbought, candle masuk higher high higher low, masih boleh di hold. Dan berikutnya lagi, setelah di hold muncul inside bar. Nah, boleh kemudian kita pindahkan cut loss-nya. Ini panahnya agak geser ya. Boleh di low dari si inside bar-nya atau di low dari candle yang gede. Itu ya. Ya boleh di sini, boleh beda tipis lah. Sekarang kita lihat RSI-nya balik turun ke bawah 70. RSI turun ke bawah 70 dan di sini sepertinya ini nggak ada divergen ya. Oke, aman, nggak ada divergen. Nah, terus apa tadi namanya? Nggak ada divergen, ada inside bar tapi auto order LIT-nya dipindah. Setelah itu berikutnya, nah kejadiannya seperti ini. Auto order LIT sell-nya tereksekusi, barang terjual. Berarti kita sudah berhasil menyelamatkan profit sekian. Nah, berikutnya lagi ulangi cara yang sama untuk trade selanjutnya. Dah. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Ini tadi sama apa sih ya? MPMX. Oke, MPMX. Kenapa pilih MPMX sebagai contoh? Kebetulan itu udah bahas apa gitu di room. Lagi pas bahas apa itu jadi MPMX itu ya udah sekalian aja. Oke, ada pertanyaan. Jadi kalau mau buy RSI di bawah 70. Nah, ini. Pertanyaannya mungkin maknanya agak melenceng ya. Jadi kalau mau buy itu satu, kita lihat dulu RSI-nya itu udah pernah ke 70 atau belum. Yang kedua, harganya itu di atas EMA 60 pasti. EMA 10 di atas 20, 20 di atas 60 itu pasti. Nah, sekarang tinggal lihat RSI-nya itu posisinya di mana. Kemudian ketika koreksi, kalau misalkan ini tadi yang ini. Kalau misalkan RSI-nya di area 60 sampai 70, tunggu nyenggol EMA 10. Kalau RSI-nya turun 50 60, tunggu dia nyenggol EMA 20. Kalau 30 ke 50 antara itu tunggu candlenya senggol EMA 60 gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya itu nggak bisa dibilang jadi kesimpulannya RSI di bawah 70 beli nggak sesederhana itu. Oke, berlakukah juga cara ini jika dipakai di emiten di bawah harga 200 atau sering digoreng di bawah 200? Contohnya apa? Langsung ke contoh sahamnya aja gimana? Apakah bisa dipakai di semua emiten? Bisa sih. Selama sahamnya liquid ya. BGTG. Nah, gampang. Kalau misalkan ada yang mau sebut saham ya BGTG. Ini posisinya harga terakhirnya ini akan kelihatan jelas bahwa sekarang EMA 10 di bawah 20, 20 di bawah 60. Berarti nggak cocok. Nggak dalam kondisi bullish ya.
Itu maksudnya, nggak dalam kondisi bullish. Oke, sekarang kita bahas lagi yang area ketika dia di atas EMA 60. Sekarang kita lihat RSI-nya nggak nyampe 70. Nah, sekarang sebelahnya lagi harga di atas EMA 60, RSI di atas 70 sempat. Ketika koreksi, ada rebound, ada candle inside bar. Pertanyaannya, di hari berikutnya ada konfirmasi nggak? Nggak ada, kan gitu. Ini inside barnya, rebound di EMA 20. Terus apakah di hari berikutnya ada yang breakout ke atas high dari inside bar? Kan nggak ada, gitu ya. Dewa BP Cepro, wih, Dewa. Oke, Dewa. Ini di atas RSI naik ke atas 70. Oke. Oke. Habis itu harga turun terkoreksi, ini RSI di area 50 sampai 60. Ketika RSI di area 50-60 berarti ekspektasinya dia rebound di EMA 60, EMA 20. Ya, EMA 20 di sini ada candle apa? Lower high, lower low. Besoknya ada candle apa? Ini higher high dan higher low. Berarti dengan adanya candle higher high, higher low, apa yang kita lakukan? Kita pasang buy break di atas sini, cut lossnya di bawah sini. Nah, ingat, ini saham nggak liquid ya, maksudnya nggak liquid bukan itu. Ini saham tuh nyender 50, jadi nggak mungkin kita bikin cut loss di bawah 50, nggak mungkin, terlalu berbahaya. Jadi biasanya paling saya bikin cut loss di bawah sini, di bawah low-nya si candle ini berapa sih? Di bawah 52, berarti di 51. Dengan tujuan supaya ketika nyender ke 50 saya nggak punya barangnya. Simpel itu. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya tadi kan di sini ya. Nah, ketika harganya sudah naik, sekarang ini higher high higher low, ini higher high higher low, ini inside bar, berarti cut loss-nya atau LIT sell-nya pindahin ke sini. Dari yang tadinya di bawah sini pindahin ke atas sini. Dah, itu caranya memproteksi profit. Dewa BP Cepro. Oh, BP. Nah, BP. Oke, RSI-nya sudah di atas 70. RSI-nya sudah di atas 70 ya. Yang kita lakukan nunggu koreksi. Nah, ini belum ada koreksinya. Cepro. Apa yang mau dilihat dari Cepro? Kondisinya EMA 10 di bawah EMA 20, 20 di bawah 60. Skip. Lewati saja, gampang. Asri. Nah, ini Asri. Asri, kok belum diklik? Asri. Nah, ini Asri nih. Nah, ini. EMA 10 di atas 60, 10 di atas 20, 20 di atas 60. Oke. Nah, yang jadi kunci itu adalah ketika ini kita lihat nggak ada satupun RSI-nya dia di atas 70. Belum pernah RSI-nya naik ke atas 70. Oke. Apalagi WOWS. Kemarin kayaknya ada WOWS. Oke, WOWS. RSI naik ke atas 70. Oke. Habis itu koreksi, ini RSI sekarang di area 50-60. Oke, berarti dia bikin higher high, higher low. Ya sudah. Berarti buy break 59, cut loss di bawah 52. Friend kayaknya masih bearish deh. Friend. Oh, ini. Oh iya, friend udah breakout. Oke. Friend sudah breakout EMA 60, kemudian kita nungguin dia bisa sampai 70. Kalau bisa sampai RSI bisa sampai 70 terus kemudian terkoreksi baru pakai cara yang tadi. Tinggal dicariin. Oke. Aces. Nah, ini Aces juga baru breakout EMA 60, tapi RSI-nya belum naik ke atas 70. Nah, kita tungguin. Masih belum jadi pilihan. Aces WMUU.
WMUU. Nah, ini WMUU. WMUU sudah pernah masuk ke 70 RSI-nya. Oke, ini merah EMA 10 di atas 20, 20 di atas 60. Oke. Nah, itu ya. Terus kemudian RSI-nya di area 50 sampai 40. Oke. Kemarin ada higher high, higher low. Oke. Nah, kemarin sudah bikin rekomendasinya. Posisi buy break 156, cut loss di bawah sini 149. Yang perlu diperhatikan karena walaupun dia sudah pernah sampai ke atas 70, tapi di sini kita melihat adanya ini apa? Divergence. Jadi harganya nyenggol area resisten tapi RSI-nya nggak lebih tinggi. Jadi ini ada divergence. Karena ini ada divergence, jadi kemungkinan dia sideways. Kalau misalkan sideways berarti di sini area resistennya kita jagain di 166 169. Itu. TPIA. Nih TPIA. Nah, kelihatan ya, ini ada sesuatu nih. Maksudnya sesuatu itu dia berubah menjadi ada divergence. Jadi di sini swingnya bikin higher high, tapi di sini indikatornya lower high. Nah, tapi divergence di 70 itu nggak lebih jelek daripada divergence kalau RSI-nya nggak sampai 70, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita tunggu adalah reversal patternnya. Ini belum ada reversal patternnya. Nih, masih lower high, lower low semua, belum ada reversalnya. Tuh. Oke, dah yang udah jam 10. Yang lainnya saham lainnya nanti kita ngobrolnya di rumah aja ya. WMUU tadi CL-nya di berapa? Buy break 56 kan? 156, bukan 56. Angkanya hilang satu digit itu maknanya berbeda. Cut loss di bawah 149. Berhubung ini ada 37 orang termasuk saya, berarti ada rekamannya. Rekaman ditentukan oleh jumlah kehadiran. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan masuk ke room bebas kami. Search di Telegram Messenger @cuancommunity. Nah, sudah jam 10, kita cukupkan sekian materi untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih sudah menjadi ladang sedekah ilmu dari saya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan manfaat untuk trading Bapak Ibu ya. Rekaman nanti bisa saya upload di youtube.com/cuancommunity, nanti bisa ditonton di sana. Apalagi ya? Untuk minggu depan materinya apa ya? Saya bingung, nggak tahu. Udah bosen materinya itu semua. Aduh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita cukupkan sesi hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu ya. Dadah.